يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, an Amir ibn Abdullah ibn Zubair, an Amr ibn Sulaim az-Zuraqi, an Abi Qatadah as-Sulami, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilu Umamah bint Zainab bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Abil As ibn Rabi ibn Abi Syam fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Berkata Imam Malik dari Amir ibn Abdullah ibn Zubair, dari Amr ibn Sulaim az-Zuraqi, dari Abi Qatadah as-Sulami, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dan beliau menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulillah, menggendong Umamah anaknya Zainab dan anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali Bil As ibn Rabi ibn Abi Syams, dan bapaknya adalah Abil As ibn Rabi ibn Abi Syams. Fa idza sajada, ketika Nabi sujud, ya, wada'aha, Nabi taruh Umamah tersebut. Wa idza qama, dan jika Nabi berdiri, Nabi gendong Umamah binta Zainab. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini, hadis yang sahih, menjelaskan bagaimana salat Nabi SAW dengan cucu beliau Umamah. Umamah ini siapa sih? Umamah ini adalah anak perempuan, ya, bukan laki-laki. Ya, kadang orang namanya Umamah kalau bahasa Indonesia laki-laki. Umamah ini perempuan. Ya, jadi perempuan, cucu Nabi tapi perempuan. Maka Umamah ini ya anaknya Zainab, ya, anaknya Zainab. Bapaknya adalah Abul As ibn Rabi, bapaknya Abul As ibn Rabi. Maka Umamah ini, ya, ibunya Zainab meninggal pada tahun 8 Hijriah. Ya. Umamah ini ketika meninggal Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Fatimah meninggal, Umamah anaknya Zainab dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Boleh tidak menikahi keponakan? Boleh. Ya, boleh dia menikahi, ya, walaupun itu keponakan Fatimah. Tapi kalau Fatimah masih hidup, tidak boleh dikumpulkan antara Fatimah dengan Umamah. Tapi Fatimah meninggal, Ali menikahi Umamah. Kemudian ketika Ali terbunuh di Irak, ya, maka ya Umamah menikah lagi setelahnya dengan Mughirah ibn Naufal. Ya, Mughirah ibn Naufal ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib, keluarga beliau juga, ya. Maka Umamah menikah dengan Mughirah. Akhir suaminya adalah Mughirah. Sebelumnya beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Umamah, ya, diceritakan di sini, Umamah binti Zainab, beliau digendong oleh Nabi SAW, dibawa salat, dan beliau dalam kondisi kecil saat itu. Nabi SAW setiap kali salat beliau bawa. Ketika beliau dalam kondisi berdiri, beliau gendong semacam ini, digendong oleh Nabi SAW. Dan beliau dalam kondisi sujud, beliau taruh. Ya, beliau taruh. Terus seperti itu sampai selesai salat. Maka hadis ini pertama menggambarkan kepada kita berbagai macam faedah. Faedah yang pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencerminkan kepada kita bagaimana bagusnya akhlak Nabi. Ya, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tawaduknya beliau, dan bagaimana kasih sayangnya beliau dengan anak kecil, ya, dengan anak kecil, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan Nabi tidak bangkit dari sujud beliau sampai Umamah itu selesai, ya. Ya, bangun berdiri di atas pundak beliau sampai turun, dia baru Nabi bangkit dari sujud. Sampai sahabat mengatakan jangan-jangan Nabi lupa di dalam salat, ya. Saking sayangnya Nabi dengan anak kecil. Maka ini mengisyaratkan kepada kita bahwa seseorang itu hendaknya dia berlemah lembut dengan anak kecil, ya.
Walaupun kadang ya sebagian anak kecil itu mungkin ada tingkah lakunya yang berbeda. Ya. Ustaz, anak kecil sekarang ini beda dengan anak kecil bahari. Kita katakan iya, ya perubahan perilaku itu ada emang. Ya. Zaman sekarang, kalau kelanakan bahari Ustaz, Masya Allah, orang tua itu sopan-sopan, nurut. Anak kecil, ini orang tua diuluinya misalnya. Ya. Ya, kadang orang kelanakan bahari tidak berani dia ya mulu-ulu orang tua. Wah, anak kecil ini ya berubah ya. Emang ya perubahan zaman terjadi pada manusia. Jangankan itu. Jangankan manusia, binatang aja berubah sekarang sifatnya. Pen kalau melihat bahari kucing di tengah jalan ada sepeda motor bukanya. Wah, ini kucing di tengah jalan ada mobil kada bukanya, kita yang minta balik. Kita yang beliung. Iya, kadang sampai binatang pun sekarang berubah, sifatnya itu berubah ya. Maka tetapi Islam tidak pernah berubah. Tetap kita disuruh berlemah lembut. Bagaimanapun model anak kecil, anak kecil zaman sekarang, anak kecil zaman dulu sama. Tetap kita disuruh berlemah lembut. Makanya pernah suatu hari Nabi SAW pernah mencium Hasan dan Husain. Dicium oleh Nabi SAW, cucu beliau. Dilihat oleh seorang yang bernama Aqra ibn Habis At-Tamimi. Dia melihat, ya Rasulullah, indi asarta awlad ma qabbaltu minhum ahad. Wahai Rasulullah, saya punya 10 anak dan saya tidak pernah mencium mereka satupun. Kemudian Nabi SAW menoleh kepada Aqra, kata Nabi, man la yarham la yurham. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak dikasih sayangi oleh penduduk langit. Maka ya kalau kita mau berkasih sayang, maka berkasih sayanglah kepada anak kecil. Nih kita dikasih sayang. Kenapa? Karena anak kecil itu lemah. Jadi makhluk yang lemah, maka dia berhak untuk dikasih sayangi. Ya. Dan hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada anak kecil. Kemudian faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, bolehnya membawa anak-anak itu ke masjid. Umamah itu dibawa oleh Nabi walaupun masih kecil, tidak paham salat. Maka boleh membawa anak-anak itu ke dalam masjid. Kalau Umamah yang masih kecil saja boleh dibawa padahal dia tidak paham salat, bagaimana dengan anak yang sudah paham salat? Tentunya mereka lebih layak lagi untuk dibawa. Maka kata para ulama, kalau ada anak kecil dibawa ke masjid boleh. Selama anak kecil tersebut tidak mengganggu. Intinya anak kecil itu boleh dibawa ke masjid selama anak kecil tersebut tidak mengganggu. Kalau dia mengganggu orang lain, maka disinilah kita katakan diajari dulu di rumahnya. Karena anak kecil itu ada dia pergi ke masjidnya kada sembahyang tapi kada mengganggu. Hanya duduk aja di belakang, kadangnya hitung orangnya berapa, hitung 1, 2, 3, 4. Kadangnya menghitung aja gawiannya, tapi dia duduk di belakang, tapi dia enggak ganggu, tapi dia duduk ya. Tapi dia ngitung orangnya apa macam. Ada anak kecil yang dia tidak salat tapi mengganggu, teriak-teriak dan seterusnya. Maka macam-macam. Maka anak yang tidak salat di masjid tapi tidak mengganggu, ada masalah, bawa saja di masjid karena dia tidak mengganggu, dia melihat. Tapi anak yang mengganggu, nah itu yang kita ajari agar dia paham adab di dalam masjid. Ya. Kemudian kalau ada anak Ustaz ya di masjid nih teriak-teriak Ustaz ya, bolehlah kita pukul misalnya. Kalau itu bukan anak Anda, tidak boleh dipukul. Terus apa caranya? Ya, ini kalau dicelengi kada ampih orang ini. Ya, taib. Terus gimana caranya? Telepon bapaknya. Karena kalau kita mukul anak orang, anak itu kalau dipukul pertama dia berbekas pada hatinya. Yang kedua, abahnya pasti sarik. Walaupun abahnya kada bapak pukul di rumah hamuk sih. Itu kada kencang mana ya memukul. Walaupun di masjid sidin, kada bapak ya. Ya, tapi namanya orang tua pasti tidak ridha anaknya dipukul. Maka telepon abahnya, padahal kan anak pian ribut. Dan besar disampaikan. Nah, kalau kada diketahui abahnya mana ini orang ini, kada dikenal, ada anak kecil datang ke masjid kada diketahui abahnya yang mana, bolehlah kita Ustaz mengeluarkannya dipukul, dikeluarkan tidak ada masalah. Ya. Dikeluarkan tidak ada masalah ya. Makanya kalau ada orang tua ini tahu anaknya tapi kan aku ini anak saya tahu, nah boleh aja keluarkan anak itu. Ya.
Kenapa? Karena tidak diketahui siapa tuanya. Tapi kalau ada orang tuanya, sampaikan kepada orang tuanya biar orang tuanya menegur anak-anaknya. Intinya anak-anak itu jangan dijauhkan dari masjid. Karena anak-anak itu dia belajar. Dia melihat orang-orang salat sehingga dia tumbuh cinta di dalam masjid. Ya. Walaupun dia tidak salatnya benar, yang penting dia tidak mengganggu. Itu intinya. Yang penting dia tidak mengganggu. Ya. Kemudian faedah dari hadis ini, ketika Nabi SAW membawa Umamah ke dalam masjid, tentu Nabi di sini banyak meninggalkan sunnah. Ketika Nabi SAW menggendong Umamah, berarti Nabi tidak bisa bersedekap. Ya, tidak bisa bersedekap. Ketika Nabi SAW di waktu ruku Umamah naik dan semisalnya, berarti Nabi rukunya tentu tidak sempurna. Ketika Nabi sujud, pastilah Nabi mungkin akan bergerak, melakukan hal. Jadi ada beberapa hal sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi di waktu beliau salat. Maka kata para ulama rahimahullahu ta'ala, bolehnya meninggalkan sunnah di dalam salat kalau ada hajat. Bolehnya meninggalkan sunnah di dalam salat kalau ada hajat. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi otomatis ketika menggendong Umamah tidak mungkin bisa bersedekap kalau beliau gendong. Di sini Nabi meninggalkan sunnah bersedekap. Boleh tidak sunnah itu ditinggalkan kalau ada hajat? Tidak ada masalah. Ya, tidak mengapa. Ya. Ya. Dan ini faidah. Ya. Jadi kalau ada hajat misalnya, ada orang hendak rabah misalnya, ya, Anda tahan. Ya. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya. Ini demi apa? Menyelamatkan orang. Jadi kalau ada hajat itu boleh kita tinggalkan sunnah demi hajat yang lebih besar. Ya. Atau Anda lihat misalnya di depan Anda ini ada tai cecak misalnya. Ya, Anda ketika duduk dan kedua sujud Anda ya geser ya, Anda bersihkan. Boleh tidak Anda bergerak semacam ini? Boleh. Ini adanya hajat. Maka tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, tentu ketika Nabi SAW membawa Umamah ini ke dalam masjid, Nabi pastilah melakukan banyak pergerakan. Banyak pergerakan di dalam salat. Dan pergerakan di dalam salat itu tidak ada masalah. Baik dia sebagai seorang imam ataukah sebagai seorang makmum. Selama pergerakan itu ada hajat dan dia tidak dimakruhkan. Kemudian di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, anak kecil itu tidak aman dari najis. Anak kecil itu tidak aman dari najis. Seperti Umamah dan semisalnya, ini tidak aman dari najis. Jawabannya, kenapa Nabi SAW membawa Umamah? Maka kita katakan, asalnya seseorang itu tidak najis. Walaupun dia tidak aman dari najis, tapi asalnya tidak najis. Maka kita melihat secara zahir. Kalau zahirnya anak kecil ini tidak kencing, tidak ada najis, maka tidak ada masalah kita bawa ke masjid. Ya. Karena keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Walaupun anak kecil itu kita nggak tahu dia pagi tadi megang apa kita tidak tahu. Tapi selama tidak ada tanda najis di tubuhnya maka tidak ada masalah. Kemudian kadang sebagian anak kecil itu dibawa oleh orang tuanya dikasih pempes. Dan di dalam pempesnya kadang itu dia sudah kencing. Ya sudah kencing. Mungkin di rumah bersih. Tapi pas di jalan anaknya kencing. Taib. Orang tua yang menggendong anak yang berpempes, yang pempesnya ada kotorannya. Entah itu dia di sana ada najis, sah nggak sholatnya orang tua tersebut? Dia gendong anaknya masih bayi misalnya atau masih usia setahun, tapi ada najisnya, sah tidak? Maka jawabannya adalah selama najis itu tidak berpindah ke baju kita, masih dalam pempesnya tidak menembus ke baju kita, maka sah sholat kita. Yang tidak boleh apa? Kalau pempes itu najisnya itu keluar, iya, mengenai baju kita, ini yang tidak boleh. Anda cium nih bau, nih berbau misalnya, bau kencing atau bau tai misalnya, dia berbau, ya, tapi tidak keluar, dia masih di dalam pempes, ya, di dalam tidak keluar, maka tidak ada masalah. Digendong pun tidak membatalkan salat kita, ya, tidak membatalkan salat kita. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya ya agama Islam ini agama yang mudah.
memberikan banyak keringanan di dalam salat, bahkan di dalam ibadah. Makanya Nabi mengatakan innad dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini mudah. Dan tidaklah orang menyusahkan dirinya di dalam agama ini kecuali dikalahkan dengan kesusahannya. Makanya asal dan kekhususan syariat Islam itu mudah. Syariat Islam ini mudah. Mudah untuk dilaksanakan, mudah untuk dipahami, ya, dan mudah untuk diamalkan. Ya, syariat Islam ini saking mudahnya. Maka orang menjalankan syariat Islam ini tidak butuh orang pintar. Ya, tidak butuh orang pintar. Semua orang bisa menjalankan syariat Islam. Baik dia pintar, bodoh, dia bisa menjalankan syariat Islam. Kemudian syariat Islam ini sangat mudah. Makanya setiap ada permasalahan itu ada keringanan-keringanan. Subhanallah, ada keringanan. Di dalam salat ada keringanan, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berwudu tayamum, ya. Di dalam puasa juga ada keringanan, enggak bisa berpuasa, dia boleh berbuka, ya. Di dalam masa berzakat juga ada keringanan, kalau dia tidak ada harta, tidak ada kewajiban zakat. Dalam haji juga demikian, bahwasanya kalau dia tidak ada harta, enggak bisa berhaji, tidak wajib haji dan umrah. Maka subhanallah, agama Islam itu dibangun dengan kemudahan. Makanya kata para ulama, maka hendaknya seorang muslim juga memiliki sifat yang suka memudahkan orang. Yang suka memudahkan orang. Makanya kata Nabi, muslim itu kata Nabi lainun sahlun. Kata Nabi, muslim itu lembut dan mudah. Mudah dia dalam bermuamalah. Karena ada sebagian orang itu hobinya menyusahkan. Ada sebagian orang itu hobinya menyusahkan. Kadang minta izin aja, padahal ini yang memberikan izin untuk ke sana dulu, diputar hanya ke sini. Ya. Kadang demikian dia. Ada orang itu hobinya menyusahkan. Anda kalau bisa memudahkan orang, mudahkan. Kalau ada orang bermuamalah dengan Anda, bisa Anda mudahkan, maka mudahkan. Maka kata Nabi, Allah merahmati, ya, seseorang, ya, mudah ketika dia menjual, mudah dia ketika membeli. Maka Anda kalau bisa memudahkan orang dalam bermuamalah, mudahkan apa saja. Ya, apa saja. Ya. Kalau kita bisa memudahkan orang, maka mudahkan. Tetapi tidak boleh kita, ya, karena ingin memudahkan merusak aturan, juga tidak benar. Ya. Tetapi kalau ada aturan yang memudahkan, maka mudahkan orang tersebut. Kenapa dia harus dipersusah? Makanya mukmin itu senang dia bermuamalah dengan mukmin yang lain itu dengan cara yang mudah, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Ya. Hendak bertamu saja, ya, dengan mudir harus melewati apa? Banyak anunya, enggak, ketemu saja biasa, ya, enggak. Kenapa harus, ya, banyak rentetan, ya, harus ketemu ini dulu, wakilnya satu wakil naik, habis waktu orang kadang-kadang, ya. Maka kalau kita itu bisa memudahkan orang, maka mudahkan, ya, dalam segala hal dalam bermuamalah. Baik.